Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Salam sehat ya untuk kita semua. Pagi ini saya Fitriana Ayu di program Dialog Fajar dan bersama kawan-kawan dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya ada Ustadz Mim Saiful Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi Ustadz. Iya Mbak Ayu, senang sekali. Sehat ya Ustadz ya? Oh, Masya Allah, sehat selalu ini, segar. Iya. Semangat juga ini. Iya harus, karena kalau zaman sekarang itu salamnya itu salam sehat gitu ya Ustadz ya. Iya, ini kemana-mana salam sehat. Salam sehat. Terus orang sarapan loh ya. Iya. Terus kemudian kalau sudah sehat itu salamnya kan harus ramah gitu ya, biar terlihat ikut tersalurkan positifnya gitu. Benar ya. Nah, bersikap ramah itu ada yang secara alamiah muncul dari pribadi seseorang, tapi ada juga yang harus dibentuk dulu. Bersikap ramah, betul begitu Ustadz? Seperti apa itu Ustadz? Monggo. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad dan Nabi ba'dah. Amma ba'd. Mbak Ayu dan kawan-kawan suara-suara yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita selalu bersemangat ya. Kita selalu sehat agar karya-karya terbaik dapat kita hadirkan di hari ini. Untuk negeri kita, untuk bangsa kita, dan wabil khusus untuk keluarga kita masing-masing. Amin. Ya, walaupun sekali lagi makin katanya nih, dengan di sana perang, di sini perang ya, ada krisis ini, krisis itu ya. Memang inilah kehidupan ya, ada pagi, ada sore, ada siang, ada malam. Kita harus bisa menikmati. Ketika kita siang ya panas, ketika malam ya gelap gitu ya. Jadi kita mari berpositif thinking saja. Nah, kata positif thinking ini yang penting Mbak Ayu untuk membuka obrolan kita pada pagi hari ini. Bagian kedua dari nasihatnya Sayyidina Ali yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa kalau kita nanti kepingin pulang menghadap Allah itu tidak dengan tangan kosong, ibarat gelas nggak bocor bawahnya itu ya, walaupun atasnya rapi, padat, penuh, tertutup, tapi kalau bawahnya bocor kan ya apa artinya? Yaitu yang sebelumnya kita pernah menyampaikan, yaitu kitmanus sirri. Sayyidina Ali memberikan pesan, yaitu kitmanus sirri, yaitu orang yang terdapat pada dirinya sunnah Allah yang dipilih oleh Sayyidina Ali, yaitu kitmanus sirri. Yang kedua, yaitu apa ini maksud dengan sunnah Rasulullah itu ya. Sayyidina Ali memilih bahwa sunnah Rasulullah yang dimaksud dalam konteks agar kita pulang ke hadapan Allah tidak dengan tangan kosong adalah al-mudaratu bainan nas. Sayyidina Ali menyebut al-mudaratu bainan nas. Apa itu? Yaitu beramah tamah dengan sesama manusia. Mbak Ayu ini pasti orang yang ramah ini ya. Amin. Kalau kita dengarkan suaranya renyah itu ya, senyumnya selalu manis. Masya Allah. Bagi kabar Ayu ya. Ini ramah ini ramah atau rayu ini? Ya. Itu yang pertama. Pasti ketika saya melihat Mbak Ayu senyum misalnya, saya mencurigai Mbak Ayu sedang
merendahkan saya tidak akan menyebut Mbak Ayu ramah kan, walaupun sama-sama senyumnya loh ya. Tapi kalau pikiran saya sudah menyebut, wah Mbak Ayu sedang menghina saya ini, menertawakan saya gitu kan, pasti saya akan bersikap cemberut, tegang wajah saya gitu kan, dan kemudian nada bicara saya juga menjadi patah-patah dan cenderung tinggi. Itu kan menjadi tidak nyaman kita kan. Padahal Mbak Ayu sudah senyum gitu ya. Tetapi pikiran positif itulah yang menjadi kata kuncinya. Kadang orang senyum itu kan tidak selalu sama ya, orang senyum itu ya. Betul. Senyumnya seperti apa, tetapi ketika orang yang diajak tersenyum itu pikirannya positif, walaupun mungkin senyumannya hanya setengah senti misalnya loh ya, walaupun palsu gitu kalau sekarang senyum palsu. Iya, tetapi tangkapan, kesan, image yang diperoleh oleh orang itu adalah hal yang positif. Tidak mungkin kalau kita tidak berpikiran positif bisa bersikap ramah pada orang lain. Ya mungkin sama lah ketika kita di rumah ada yang ketuk pintu, tok 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 begitu. Kita lihat orang datang itu sudah pakai stop map misalnya gitu ya. Pikiran kita kan sudah boleh sumbangan nih kan itu. Tagihan nih kan itu ya. Padahal itu utusannya Pak RT mau menyampaikan undangan dari Pak Camat bahwa kita dapat VLT. dapat bonus, dapat hadiah misalnya begitu. Karena sudah pikirannya negatif ya enggak ada, gitu kan, ya sudah enggak ada. Balik kan orangnya, kan kehilangan kesempatan kita, kehilangan peluang bahkan. Betul. Untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Nah ini keramahan. Bahkan sekarang ini sulit ya kalau kita, ya mungkin kalau orang-orang budaya kita di Indonesia mungkin masih mudah ya, tapi kalau kita sudah bergaul dengan teman-teman di luar negeri, kita tersenyum kepada orang itu kan dicurigai. Ini itu ya. Betul. Padahal Rasulullah sendiri juga sudah mengajarkan jauh-jauh kepada kita bahwa akhlak yang baik itu adalah bastul wajhi, kata Rasulullah, yaitu wajah ini sumringah, kalau orang Jawa bilang gitu ya, sumringah, ditelok uang iku nyenengno gitu ya, dipandang yo nyenengno gitu ya, sehingga yang tampak terpancar dari wajah kita ini adalah sesuatu yang positif. Istilahnya ya aura positif yang terpancar dari wajah kita. Itu kalau pikiran positif, Mbak Ayu. Yang kedua, keramah tamahan baru akan bisa terwujud kalau kita ini, kita bukan aku dan kamu. Apalagi siapa lo, kan itu ya. Apalagi begitu kan? Ada gap ya Ustaz? Pasti itu. Entah apapun bentuk gap yang membatasi atau yang menghalangi kedua orang itu, pasti itulah yang akan menimbulkan ketidakramah tamahan di antara keduanya. Atasan bawahan misalnya gitu, kaya miskin gitu ya, ganteng nggak ganteng misalnya gitu. Itu akan menimbulkan gap atau jarak yang sedemikian rupa sehingga antara dua orang tidak timbul keramah tamahan. Ya yang paling sering kita belajar atau mencoba melihat diri itu ya kalau kita sedang naik angkutan umum lah, itu ya, mulai dari kereta api atau mungkin pesawat atau bus dan sebagainya, siapa teman di sebelah kita ini, kita tidak pernah tahu kan. Nah, apakah kita memulai bicara atau kita sama-sama diamnya, atau kita sama-sama asik dengan gadget kita masing-masing. Dan kemudian hari ini keramah tamahan itu menjadi sangat mahal. Kenapa? Ya karena kita semua hampir banyak sudah terjebak dengan keasikannya sendiri, sehingga tampak yang dekat menjadi jauh ya. Yang jauh makin jauh. Yang jauh makin tidak terjangkau. Iya, betul. Nah, ini sunnahnya Rasulullah. Maka Rasulullah itu ya modalnya ya dalam tanda kutip ramah sama orang. Suka menyapa, menghargai, mendengar gitu ya. Kemudian mengajak bicara, tidak lu gue, tidak siapa lu, tidak, tapi ya kita setara. Walaupun Nabi kan orang yang sangat mulia, orang yang terlindung dari segala dosa, tapi apakah kemudian Nabi jaim gitu kan juga enggak. Nabi ya kemudian tidak mau bicara dengan banyak orang juga tidak. Nabi tetap bicara dengan siapapun, bergaul dengan siapapun. Kalau Nabi saja begitu, apa alasannya kita tidak melakukan itu? Mbak Ayu,
pesan Sayyidina Ali ini luar biasa. Kalau kita ingin pulang di hadapan Allah bersama kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dari sesama manusia adalah kita bersikap ramah kepada sesama kita. Itu Mbak Ayu. Dimulai dari mana kira-kira Ustadz? Kalau misalkan kalau saya ini terkenalnya, oh Ayu ini kurang ramah. Nah itu tuh dimulai dari mana sih Ustadz supaya kita bisa bersikap ramah? Oke, pertanyaan yang bagus banget. Kalau kita mau merasa aku ini kok nggak bisa ramah ya, kalau orang sudah punya perasaan kesimpulan begitu Mbak Ayu, itu gampang. Sing masalah itu kan kalau orang sudah mengklaim dirinya, memvonis dirinya, gak iso aku ku yo iso wis ngene iki, metutut ngene. Mencurang ngene. Iku yo aku wis. Lah, kalau itu tuh lebih sulit itu. Kalau yang pertama itu gampang. Yang pertama kalau yang tadi sudah merasa dirinya tidak ramah, ya tinggal diajak bicara saja, dilatih saja, gampang itu. Tetapi yang lebih mendasar lagi sebenarnya ya kebiasaan kita dengan orang tua kita. Ayah ibu kita ini atau orang yang mendidik kita itu apakah membiasakan untuk beramah-ramah dengan anak-anaknya. Kalau orang tua ini kepada anak komunikasinya hanya satu arah, wis pokoknya nyeneni mencurang, gepui, nyentai bendino, ya alamat anak ini akan sulit nanti. Walaupun nanti juga akan bisa ya, tapi sulit proses untuk menjadi orang yang ramah itu. Karena ramah ini adalah amal solih. Jadi siapapun tidak peduli dia pintar bicara, katanya ya. Kan ada orang yang tipenya pendiam ya, Mbak Ayu ya. Ada orang yang tipenya wang pokoknya ngomong tok misalnya gitu ya. Kan juga belum tentu orang yang ramah itu, orang yang banyak bicara itu. Akan ngomong larani hatine wong misalnya juga banyak gitu ya. Tapi ada juga orang yang pendiam, bicaranya pelan sedikit-sedikit tapi meneduhkan. Kan ada yang begitu. Gitu. Itu juga bagian dari keramah tamahan karena dia tidak menyakiti orang ketika bicara. Ketika orang lain bicara dia mau mendengar. Nah di situ itu. Dari mana berarti mulainya? Satu kata kunci, yaitu kita positifkan dulu pikiran kita kepada setiap orang. Nah, maka ada satu tips ya. 5 detik pertama itu ya. Tip 5 detik pertama. Apa yang kalau kita kan keluar dari rumah, kita kan mesti melihat orang, kan itu ya. Nah, apa yang kita lihat pada orang yang ketika kita melihat orang yang pertama itu apa yang ada dalam pikiran kita, kan itu ya. Kalau kita sudah menyumpah serapai, males, esok wis kemulan misalnya gitu ya. Kan sudah kata negatif yang muncul di kepala kita. Males, tangannya genep, mulung misalnya gitu. Dan seterusnya. Artinya apa? Ketika kita pagi ini inputan di kepala kita ini positif atau tidak? 5 detik pertama. Oleh karena itu 5 detik pertama ketika kita keluar dari rumah, jangan yang negatif, Ayo. Kita input yang positif dulu. Agar pikiran positif kita berkembang nanti di hari, di menit, hari, di jam, hari berikutnya, hari ini dan hari berikutnya. Jadi mulainya dari situ saja. 5 detik pertama. Itu apa istilahnya, tipsnya ya. Kemudian kalau ini dasar sekali karena ini tipsnya Rasulullah ya. Ketika mau tidur, ini langsung saya ambil ketika malam ya, ketika mau tidur jangan lupa untuk memaafkan semua orang yang tadi selama seharian itu menyakiti kita. Kayaknya ini yang memaafkan ini Ustadz ya. Itu juga bagian dari menerima kita supaya ramah ya Ustadz. Betul kan, besok paginya kan jadi buah kan. Buahnya kan kita dapatkan pagi hari kan. Pikiran kita segar, beban mental kita sudah lepas kan begitu. Kalau nanti bangun pagi pikiran kita suntuk, kemarin masih ada orang yang masih ingin kita balas, ketemu orangnya tidak, tapi keinginannya untuk berbuat membalas kan akhirnya tersalurkan kepada orang lain kan, itu kan bisa jadi kan. Sering kan kita ketemu sama orang yang kelapu sih, gak ono glodok, gak ono udan, meledek tok misalnya gitu. Padahal itu sebenarnya penyaluran kekecewaan pada orang lain yang tidak tertuntaskan, tidak tersalurkan di waktu yang sebelumnya. Kan kita rugi banyak itu. Kita loh ya, kita ini rugi banyak. Maka
sekali lagi usaha bahwa sebelum tidur itu maafkanlah semua orang yang seharian ini tadi menyakiti kita, mengecewakan kita. Setiap orang kan pasti akan berubah. Betul. Kalau hari ini mengecewakan, besok dia akan tidak mengecewakan, dan sangat mungkin itu. Tetapi kalau hari ini sudah kita kunci, kita vonis, kita klaim, mesti gak temenan lagi, rusak misalnya itu, dibawa tidur. Besok kembali lagi file itu akan muncul di kepala kita. Itu yang kemudian image kita, pandangan kita kepada orang itu ya buruk lagi, jelek lagi. Energi negatif ya yang tersalurkan, ya yang kembali ke kita ya yang negatif lagi. Betul. Itu Mbak Ayu, kalau kita ingin memulai, jadi pagi tadi 5 detik pertama ya, dan menit-menit terakhir menjelang kita tidur. Jadi kalau kita mau tidur, jangan membayangkan pekerjaan Mbak Ayu, memaafkan orang yang menyakiti kita. Itu Masya Allah, nikmat itu. Tidur yakin istilah angkel gitu ya. Ada AC-nya soalnya di belakang. Memaafkan mudah, tapi gimana ya Ustadz ya? Apa bote wong kak ketok wajah kan, nggak ada omongannya juga kan, cuma kita berkomitmen dalam hati. Ya, tak sepuro wis. Si Mbak Ayu, Mbak Fitri, sepuro kabeh. Selesai kan? Jadi ya karena berat, ya karena kita masih punya ego tadi kan, kita nggak bisa setara kan, nggak bisa kita lagi kan menjadi aku dan kamu kan. Padahal mestinya kan kita, bukan lagi aku dan kamu. Kalau sudah begitu ya nggak bisa nih. Sayyidina Ali sudah memberi pesan yang sedemikian mudah bagi kita, tapi menjadi berat seolah-olah buat kita, bahwa al-mudaratu bainan nas itu menjadi sesuatu yang sulit ya. Ramah sama orang ini kok sulit ya. Kenapa? Ya beban-beban psikologis kita masih menjadi penghalang itu ya. Masih ada dendam tadi. Masih ada dendam, sakit hati, kejengkelan, kekecewaan yang terus ngikutin kita. Padahal itu buat apa sih itu kita bawa kemana-mana? Masya Allah. Buat apa kita simpan bertahun-tahun? Apa seenaknya? Kan malah ndak enak. Yang lebih menakutkan lagi nanti kan kemudian istilahnya dalam istilah psikologi itu, dia keluar tanpa kita bisa kendalikan di saat kita tidak sadar. Itu kan lebih parah lagi ruginya buat kita. Jadi ya ayolah kita beramah-ramah saja dengan orang-orang di sekitar kita. Masya Allah. Gih Ustaz. Ya. Pesan supaya kita selalu bisa ramah terhadap sesama seperti apa Ustaz? Saya tegaskan kembali Mbak Ayu dan kawan-kawan suara-suara rahmatullah, bahwa ayo kita positifkan pikiran kita. Yang kedua, ketika kita melihat orang, mari kita sering-seringlah untuk menempatkan diri setara. Tidak tidak atas bawah ya, tapi kita setara. Karena dengan berpikiran positif dan kita selalu menganggap orang lain adalah setara dengan kita, sama dengan kita, maka kita akan mudah mendengar, kita akan suka mendengar, dan kita akan enak bicara. Kalau kita sudah mudah mendengar dan enak bicara itu, ya orang yang seperti apa sih yang tidak suka dengan kita? Entah dia orang yang pendiam tipikalnya misalnya, atau orang ini tipikalnya banyak bicara, pasti juga akan senang dengan kita. Karena ada orang itu merasa akan ngomong lagi. Kenapa itu? Karena tidak ramah, ucapan-ucapannya itu gak jelas, gak karu-karuan begitu. Tapi kalau orang itu ramah, pikirannya positif, kemudian dia selalu bersikap setara dengan sesama, maka walaupun dia tipikalnya pendiam, ya omongannya juga pasti enak gitu ya. Kalimat yang keluar walaupun tidak banyak, tapi meneduhkan. Sementara yang banyak bicara, banyak ucapan yang dia keluarkan, banyak mutiara yang dia tebarkan pada setiap pertemuan. Amin ya Rabbal Alamin. Kayak penyiar suara Surabaya Ustaz. Oh iya. Banyak ngomong Ustaz. Pekerjaannya penyiar. Masya Allah kawan. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan Ustadz Mim Saiful Hadi bisa menjadikan bekal ya buat kita. Tadi ada beberapa catatan menarik. 5 detik pertama saat kita pagi hari itu, kita sebaiknya berpositif thinking kawan. Lalu malamnya nih, saat sebelum tidur, kita sebaiknya memaafkan. Insya Allah kita bisa menjalankan sunnah menurut Sayyidina Ali, ramah terhadap sesama. Gitu ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz Mim. Sama-sama. Sampai ketemu lagi kawan nanti di program Dialog Fajar selanjutnya. Saya Fitriana Ayu pamit.
Hati-hati untuk Anda yang sedang siap-siap berkendara ke tempat tugas ataupun lokasi lainnya. Tetap bersama Suara Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.